Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Mengenai penghormatan kepada kedua orang tua, khususnya kepada seorang ibu, kita harus mengambil pelajaran dari cerita seorang sahabat Nabi yang agung. Pemuda ini selalu taat kepada ibunya, meskipun mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat menghormati ibunya. Ia tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Meski hidup dalam kemiskinan dan menderita penyakit kulit yang membuat kulitnya berbercak, Uwais Al-Qarni tetap berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni mungkin tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakatnya, tetapi Nabi Muhammad pernah menyebut namanya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang amat disayangi oleh Allah, dan namanya sangat dikenal di kalangan malaikat. Dia menghidupi dirinya dengan cara berdagang dan merawat kambing milik orang lain. Pada suatu kesempatan, Uwais Al-Qarni mengungkapkan, "Aku akan selalu menuruti apapun yang diucapkan oleh ibuku. Tidak ada kata dari mulutnya yang akan aku abaikan begitu saja." Hingga suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Anakku, mungkin ibu ini tidak akan lama lagi akan hidup bersamamu. Mohon ikhtiarkan agar ibumu bisa mengerjakan ibadah haji." Mendengar keinginan ibunya itu, Uwais Al-Qarni merenung sangat dalam. Ia mempertimbangkan jarak yang sangat jauh dari Yaman ke Mekah, melewati gurun yang panas, di mana biasanya orang menggunakan unta, dan membawa banyak perbekalan. Bagaimana mungkin Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin tanpa kendaraan, dapat melakukan perjalanan tersebut? Uwais Al-Qarni terus berpikir tentang cara untuk membawa ibunya ke Mekah, tempat yang suci itu, karena ia tidak memiliki kendaraan. Pada akhirnya, Uwais Al-Qarni memutuskan untuk membeli seekor anak sapi. Kira-kira untuk apakah ia membeli seekor anak sapi itu? Pasti bukan untuk digunakan sebagai kendaraan untuk pergi haji. Kemudian, Uwais Al-Qarni membuatkan kandang untuk anak sapi tersebut. Uwais Al-Qarni membangun kandang di atas bukit untuk anak sapi yang dibelinya. Setiap pagi, ia memusung anak sapi itu naik dan turun bukit. Kegiatannya ini membuat orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan keheranan, seolah-olah ia gila. Uwais Al-Qarni tidak pernah melewatkan sehari pun. Dia terus menggendong anak sapi itu, naik turun bukit setiap hari, dan seiring berjalannya waktu, anak sapi itu tumbuh semakin besar dan berat, meningkatkan beban yang harus dipikul oleh Uwais. Namun, karena latihan rutin harian, beban anak sapi yang bertambah besar itu tidak lagi terasa berat baginya. Setelah 8 bulan berlalu, musim haji pun tiba. Anak sapi milik Uwais Al-Qarni sekarang berbobot 100 kg, dan kekuatan Uwais sendiri juga telah bertambah besar. Apakah masyarakat menyadari apa yang telah dilakukan Uwais Al-Qarni? Ia menggendong anak lembu itu setiap hari, naik turun bukit, sampai lembu tersebut tumbuh besar. Semua itu ternyata adalah persiapan Uwais untuk menggendong ibunya menempuh perjalanan dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Tibalah saatnya Uwais membawa ibunya berhaji. Dengan penuh kasih sayang, Uwais Al-Qarni berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah, sambil menggendong ibunya. Kecintaannya kepada ibunya begitu besar,
sehingga tidak mengherankan ia menjadi pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan dikenal di surga. Ketika Uwais Al-Qarni dan ibunya berada di Ka'bah, ibunya menjadi sangat terharu dan menangis tanpa henti, terpesona oleh keagungan Baitullah di depannya. Di sana, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Tentu saja ibunya keheranan mendengar doa Uwais. "Lalu bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho dari ibu yang nantinya akan membawaku ke surga." Demikianlah kecintaan Uwais Al-Qarni terhadap ibunya, sehingga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkah kepadanya. Uwais Al-Qarni pun sembuh dari penyakit kulit yang dideritanya, dengan hanya sebuah lingkaran kecil yang tersisa di bagian belakang lehernya. Lingkaran putih kecil itu ternyata merupakan tanda yang memungkinkan dia untuk dikenali oleh dua sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat Nabi itu pun mencari Uwais Al-Qarni di sekeliling Ka'bah. Karena, sesuai pesan Nabi, di zaman kamu nanti akan lahir seseorang yang doanya sangat makbul, kalian pergilah cari seseorang itu. Dia akan datang dan dibesarkan di Yaman. Inilah cerita mengenai seorang sahabat Nabi yang sangat menghormati ibunya. Uwais Al-Qarni tak pernah mengeluh dan dengan tulus menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kita seharusnya mengikuti contoh yang diberikan oleh sahabat Nabi ini, karena pada dasarnya, tidak menghormati orang tua, khususnya ibu, adalah dosa yang sangat besar. Ini sesuai dengan hadits yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibumu dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.